molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang sering bercampur. Penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis dan memiliki ketelitian yang baik jika larutan diencerkan atau dicampur. Jenis larutan yaitu larutan encer, mengandung jumlah kecil zat A yang terlarut. Kemudian larutan jenuh mengandung jumlah maksimum zat A yang dapat larut dalam air pada tekanan dan temperatur tertentu. Kemudian larutan lewat jenuh mengandung jumlah zat A yang terlarut melebihi batas kelarutannya di dalam air pada temperatur tertentu. Faktor yang mempengaruhi larutan yaitu polaritas, kosolvensi, kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut atau solut, untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Kelarutan suatu zat. Pada kelarutan yang sangat mudah larut, jumlah pelarutnya kurang dari 1. Kemudian yang mudah larut, jumlah pelarutnya 1 sampai 10. Kemudian yang larut, jumlah pelarut 10 sampai 30. Kemudian yang agak sukar larut, jumlah pelarut 10 sampai 100. Kemudian yang sukar larut, jumlah pelarut 100 sampai 1000. Kemudian yang sangat sukar larut, jumlah pelarutnya 1000 sampai 10.000. Kemudian praktis tidak terlarut, jumlah pelarutnya lebih dari 10.000. Faktor yang mempengaruhi kelarutan yaitu pH, temperatur, jenis pelarut, bentuk dan ukuran partikel zat, kemudian konstanta dielektrik pelarut. Keuntungan sediaan larutan yaitu lebih mudah ditelan daripada sediaan yang lain, segera diabsorpsi karena telah berbentuk sediaan cair, obat secara homogen terdistribusi ke seluruh bagian sediaan, kemudian mengurangi risiko terjadinya iritasi lambung oleh zat-zat iritan karena larutan langsung diencerkan dalam lambung, kemudian lebih mudah untuk menutupi rasa dan bau tidak enak pada obat dengan cara penambahan pemanis dan pengaroma. Kerugian sediaan larutan. Sifat voluminous sehingga kurang menyenangkan untuk dibawa atau diangkut dan disimpan lebih berat. Stabilitas dalam bentuk cair kurang baik dibandingkan dalam sifat dan kandungan. Pemilihan parut yang tepat, pemberian kosolven dan surfaktan untuk menjaga kelarutan, dan pemberian buffer atau dapar untuk menjaga pH. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Obat di pasaran itu banyak. Ada larutan salah satunya, kemudian nanti ada emulsi, ada suspensi itu yang cair, kemudian ada yang padat, ya, ada tablet, ada kapsul, ya, ada juga yang berbentuk
salep gitu ya, salep, gel, krim, itu juga ada. Nah, yang kita bahas di hari ini adalah larutan. Larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, ya bisa tunggal atau kombinasi. Misal, terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Di sini keywordnya saling bercampur, berarti dia homogen. Ya, larutan itu dia homogen. Penggunaan larutan sebagai bentuk sediaan umumnya memberikan jaminan keseragaman dosis. Ya, tanda dari dia homogen, satu, secara fisik dia tercampur merata. Kemudian secara dosis dia seragam. Ya, tidak ada yang beda, kecuali kalau misalkan kalian lihat pada emulsi atau suspensi, ketika dia tidak dikocok maka akan terjadi belum seragam dosisnya. Nah, itu pengertian larutan berdasarkan Farmakope Indonesia di tahun 2020 atau Farmakope Indonesia yang ke-6. Ya. Next, ini hampir sama ya pengertian larutan dari Farmakope selanjutnya, juga intinya dia sifatnya homogen. Untuk jenis-jenis dari larutan di situ ada 3. Encer, kemudian jenuh, dan lewat jenuh. Jenuh itu maksudnya tepat jenuh itu ya, kalau kalian lihat di gambarnya itu. Yang pertama encer, itu maksudnya belum jenuh, dia ada sejumlah kecil zat A yang terlarut, jadi ada partikel lain gitu ya yang terlarut. Kemudian larutan jenuh, jumlah dari yang terlarutnya itu lebih tinggi daripada yang tadi larutan encer, dan ada tekanan dan temperatur tertentu, tidak sudah ditentukan ya. Kalau yang larutan encer itu bebas, tapi kalau yang larutan jenuh itu sudah ada tekanan dan temperatur yang sudah disesuaikan. Kemudian yang larutan lewat jenuh itu terbentuk endapannya. Kalau kita di Suaranya hilang. faktor ini tadi sinyalnya saya agak down ya, hilang ya. Faktor yang mempengaruhi larutan di situ ada polaritas, kosolven. Kosolven itu pelarut ya, maksudnya pelarut yang ditambahkan untuk meningkatkan kestabilan, itu kosolven. Kemudian kelarutan, temperatur, salting out, salting in, pembentukan kompleks. Di sini ada salting in, salting out itu artinya apa ya? Coba kelompok ini artinya apa? Apa? Salting in dan salting out?
Harusnya tahu ya, yang menuliskan di situ kan kelompok 5. Apa itu salting out, salting in? Salting in dulu. Kalau salting in itu zat terlarutnya dia menyebabkan kelarutan zat utama. Ya, zat terlarut. Ya, terlarut itu yang tadi, yang sebelumnya itu zat terlarut A kayak gitu. Zat terlarut dia menyebabkan kelarutan zat utama dalam solvent yang lebih besar. Jadi solvent itu kan pelarut ya, solventnya itu lebih besar. Sedangkan kalau salting out, ya zat terlarut yang punya kelarutannya lebih besar dibanding zat utama. Kok tadi kan zat utamanya itu lebih besar ya, zat utamanya lebih besar. Kalau yang salting out itu zat terlarutnya itu dia punya kelarutan yang lebih besar dibanding zat utama, sehingga dia akan menurunkan kelarutan zat utama gitu ya, dan menghasilkan tadi endapan. Oke, yang endapan ini berarti yang tadi, yang sebelumnya salting out itu adalah yang terjadi endapan ya, karena zat terlarutnya itu lebih kecil. Coba nanti kalian searching lagi apa itu salting in, salting out gitu ya, itu berhubungan dengan zat terlarut, dia lebih besarkah, lebih kecilkah daripada zat utamanya, sehingga ada yang terjadi endapan, ada yang malah justru meningkatkan kelarutan dari zat utama. Kalau yang bagus ya salting in. Oke, next. Kelarutan atau solubilitas, istilahnya dia kemampuan zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Jadi antara istilah solut, solvent udah nggak asing lagi ya. Pokoknya kalau solvent itu pelarutnya, zat terlarut itu solutnya. Sama aja dengan solut itu zat aktifnya ya. Zat aktifnya itu solut atau zat terlarut, sedangkan pelarutnya itu adalah solvent. Secara jumlah dia akan lebih besar atau lebih banyak pelarutnya atau solventnya daripada solut. Next. Kelarutan suatu zat akan kalian lihat besok istilah, oh dia tuh sangat mudah larut sampai praktis tidak larut itu ada range-nya tersendiri ya, jumlah pelarutnya itu di kolom yang kanan. Ketika jumlah pelarutnya 90, berarti dia masuknya yang agak sukar larut, ataupun mungkin dia yang pelarutnya jumlahnya 175, itu masuknya yang di sukar larut. Jadi dia tergantung dari jumlah pelarutnya. Nggak perlu kalian hafal juga. Yang penting kalian kan sudah ada nih daftar sifat kelarutan dari ketika kita sudah melihat jumlah pelarutnya. Next. Ini tadi yang mempengaruhi kelarutan, ada pH, temperatur, jenis pelarut, konstanta dielektrik, bentuk dan ukuran partikel. Ini dijelasin nggak? Coba next. Ya, yang tadi pH, kemudian apa tadi di konstanta dielektrik, itu masing-masing dia mempengaruhi sifat larutan. Ya, kalau dari temperatur dulu, temperatur itu dia akan mempercepat oksidasi, reduksi, hidrolisis. Jadi oksidasi itu kan ketika zat aktif ataupun zat tambahan itu dia bereaksi dengan oksigen, ya, makanya dia akan mengalami oksidasi. Nah, dampaknya dari oksidasi, reduksi sama hidrolisis ini, dampaknya adalah terjadinya reaksi dekomposisi, ya, itu juga dipengaruhi oleh pH. pH akan menyebabkan dekomposisi juga. Dekomposisi itu menurunnya jumlah atau komposisi, entah itu zat aktif ataupun zat pelarutnya. Tetapi ketika untuk terapeutik ya, efek terapeutiknya yang dilihat ya zat aktifnya. Kemudian ada
mungkin ada cahaya, dia juga kalau cahaya kan mempengaruhi suhu ya, mempengaruhi suhu, berarti biasanya kan meningkatkan cahaya, semakin cahayanya banyak, dia akan meningkatkan suhu. Kemudian ketika suhu itu terlalu meningkat atau terlalu tinggi, itu dia tadi balik lagi akan menyebabkan oksidasi. Kemudian zat-zat juga bisa rusak ya, dari oksidasi itu zat-zat bisa rusak. Kemudian oksigen tadi, oksigen juga berpengaruh ya. Oksigen, kalian lihat sediaan sirup. Sirup itu kan ada yang larutan ya, yang biasanya yang zat aktif tunggal, katakan paracetamol. Itu kan maksudnya larutan. Itu ketika dia dibuka lama, itu dia akan bisa mengalami oksidasi ya, karena bereaksi dengan oksigen. Makanya untuk sediaan larutan di dalam botol itu kan biasanya harus ditutup ya, kalau sudah tidak digunakan ditutup. Kemudian disimpannya di tempat dengan suhu kamar, misalkan tidak terkena cahaya langsung. Oh, apa ternyata cahaya itu kan dia bisa meningkatkan suhu. Nah, suhu itu akan menyebabkan reaksi seperti oksidasi, reduksi, hidrolisis, kayak gitu. Sedangkan ketika ada terjadi oksidasi, maka dia akan menyebabkan zat-zat di dalam sirup itu atau larutan itu rusak. Ya, itu maksudnya dari si yang mempengaruhi kestabilan. Oke, kalau keuntungannya lebih mudah ditelan daripada sediaan yang lain, terutama pada anak-anak. Ya, pada anak-anak itu mereka lebih suka menggunakan sirup daripada tablet. Kemudian segera diabsorpsi karena telah berbentuk sediaan cair, tidak perlu dirusak dulu, tidak perlu dipecah dulu, tetapi dah langsung bisa diabsorpsi karena kan cair ya bentuknya ya. Kemudian obat secara homogen, sudah pasti karena dia larutan, mengurangi resiko terjadinya iritasi lambung oleh zat-zat iritan karena larutan langsung diencerkan ke dalam lambung. Ya, dia tidak terpengaruh, ya mungkin terpengaruh ya, tetapi tidak besar oleh pH lambung. pH lambung itu kan normalnya asam ya, memang asam. Oke, kemudian lebih mudah untuk menutupi rasa dan bau tidak enak pada obat dengan cara penambahan pemanis dan pengaroma. Apalagi ada ya sediaan untuk katakan ada anak-anak yang diresepkan puyer atau serbuk, itu bisa dikasih pemanis ya, pemanis yang dalam bentuk sirup, itu juga membantu ya, terlebih untuk anak-anak ya, pasien anak-anak. Next. Dan sedangkan kerugiannya bersifat voluminous sehingga kurang menyenangkan untuk diangkut dan kalau disimpan lebih berat. Jadi lebih ke misalnya mau dibawa-bawa gitu ya, ini nggak begitu urgent juga untuk yang pertama. Kemudian stabilitas dalam bentuk cair kurang baik, karena apalagi contoh ya yang masih rame kan kemarin paracetamol tuh. Nah, paracetamol itu apa sih? Dia kan sebagai analgesik antipiretik dan digunakan kan tidak seperti antibiotik yang diminum sampai habis ya, jadi dikasihkan ketika memang ada keluhan panas atau nyeri gitu ya. Dan biasanya kalau sudah tidak ada nyeri, tidak ada panas, demam, ya udah di stop, terus disimpan tuh agak lama. Nah, ini yang banyak masyarakat tidak tahu. Ketika mengkonsumsi obat dalam bentuk sirup ataupun puyer, itu beda ya dengan sediaan yang ada di kemasan. Misalkan beli paracetamol, sebelum dibuka di situ ada keterangan expired-nya katakan 2023 bulan Desember. Tapi hari ini katakan kalian beli kemudian kalian buka, itu sudah bukan expired-nya, itu bukan Desember 2023 lagi ya. Tapi kalian coba nanti cari stabilitas obat larutan ketika sudah dibuka kemasannya, itu biasanya dia tahan berapa lama? Sebulankah atau 2 bulankah? Ya.
yang masih salah. Jadi ketika sudah lama disimpan kemudian digunakan lagi, otomatis kan zat aktifnya juga sudah berkurang ya. Zat aktifnya sudah berkurang karena dia sudah dibuka botolnya, tutupnya, otomatis kan ada kemungkinan dia mengalami oksidasi. Jadi ketika disimpan sesuai dengan waktu expirednya, nah itu sudah tidak, efek terapeutiknya sudah tidak maksimal, atau justru mungkin dia bisa malah bersifat toksik untuk obat-obat yang mungkin memiliki indeks terapi sempit. Ya. Apa itu indeks terapi sempit? Coba kalian nanti searching dulu, apa sih obat-obat indeks terapi sempit. Ya. Kemudian, larutan merupakan media ideal mikroorganisme untuk berkembang biak, sehingga diperlukan penambahan pengawet yang lebih banyak dibandingkan sediaan tablet, pil, krim, dan lain-lain. Jadi istilahnya dalam zat tambahan yang kayak pengawet itu lebih banyak lagi. Selain mungkin zat tambahan kayak pemanis itu tambah lagi ya ketimbang tablet ataupun kapsul yang mungkin kebanyakan rasanya pahit. Kemudian ketetapan dosis tergantung kemampuan pasien dalam menakar obat. Kalau dosis kan untuk anak-anak biasanya sudah ada ya di kemasannya. Oh, untuk anak 1 sampai 6 tahun katakan 3 kali 1 sendok makan, 1 sendok takar itu sudah ada semua. Kecuali untuk obat-obat yang dia harus disesuaikan dengan berat badan. Ya. Berat badan contohnya kayak antibiotik. Ya, antibiotik itu kebanyakan menggunakan berat badan untuk dosisnya, yang biasanya pada masyarakat itu nggak tahu berapa kilo ya, berapa miligram ya, berapa gram ya, itu harus sesuai dengan resep dokter, apalagi kayak antibiotik gitu ya. Rasa obat tidak menyenangkan akan terasa lebih tidak enak dalam bentuk larutan, terutama jika tidak dibantu tadi dengan pemanis ataupun pengaroma. Jadi dari zat tambahan itu lebih banyak dibandingkan sediaan tablet, pil, apalagi krim ya, yang tidak kita rasakan. Itu yang hanya dia bersifat topikal. Next. Ini sudah ya di awal, next lagi. Apa itu stabilitas obat kan sudah awal. Ini juga jumlah jenis-jenis dari stabilitas obat itu harus memiliki beberapa sifat itu juga di materi pertama awal-awal sudah ada. Next. Nah, ini yang instability, ketidakstabilan sediaan larutan. Itu kan biasanya ya tadi kalau yang saya contohkan dari penyimpanan. Oke. Dari penyimpanan itu juga bisa menyebabkan instability. Entah itu dalam waktu yang lama, kayak tadi contoh yang paracetamol yang dia dibuka kemudian digunakan lagi beberapa bulan kemudian, itu sudah instability ya. Nah, secara fisik, kimia, kok tadi secara kimia ya, degradasi itu secara kimia. Kemudian juga ada secara biologi. Kalau biologi kemungkinan kebanyakan ya dari bakteri, mikroorganisme yang kemungkinan berkembang biak ya, yang sebelumnya kan sudah dibahas juga. Oke, next. Solusinya agar si larutan itu tetap stabil, otomatis harus disesuaikan ya, penyimpanannya harus sesuai, misalkan disimpan pada suhu kulkas 2-8 derajat Celcius atau disimpan pada suhu kamar, itu bisa. Kemudian tahan mikrobiologi, tahan oksigen, dan mempertahankan sifat kandungan. Oke, next. Nah, kalau kita bahas tentang kestabilan dari larutan, masih ingat ya yang masih anget itu kasus kemarin sirup-sirup yang dilarang dikonsumsi, itu ada yang mengikuti nggak kasusnya? Itu juga terkait dengan pelarut ya, tadi yang kita bahas kan juga ada kosolven, pelarut yang dia itu meningkatkan kelarutan dari zat utama, kestabilan dari zat utama. Lah untuk kasus yang masih panas ini,
Ada yang mengikuti nggak? Kalian farmasi ya, harusnya mengikuti. Ini teman-teman atau tetangga kalian tahu kan? Kalian, oh si Aksal nih kuliah di farmasi. Nah, ditanyain tuh, apa aja ya kemarin yang akhirnya ditarik, terus nggak bisa dikonsumsi, itu kenapa ya? Sebabnya itu apa ya? Terus, oh paracetamol itu ternyata nggak boleh digunakan. Nah, itu banyak isu-isu yang tidak tepat ya, yang sampai ke masyarakat, sehingga mereka itu takut lagi mengkonsumsi. Itulah, ada yang mengikuti nggak? Ani Avianti ngikutin nggak? Enggak begitu, Bu. Kurang, Bu. Oke, Nur Hasanah? Jangan yang diikutin lambe turah aja ya. Atau Iya, Bu. gosip apa. Boleh sih ngikutin, cuman kan ya perkembang, apalagi kalian farmasi ya, harus tahu, oh kemarin tuh obat-obat yang ditarik tuh apa aja jadinya, gitulah, itu penyebabnya apa. Kemarin kan yang banyak dibahas gagal ginjal akut itu disangkut pautkan dengan penggunaan paracetamol. Sebenarnya tidak berhubungan dengan paracetamol. Ya. Jadi itu lebih ke cemaran etilen glikol dan dietilen glikol. Lah etilen glikol dan dietilen glikol ini dia itu termasuk cemaran dari pelarut. Jadi pelarut yang digunakan itu ada 4 sih biasanya yang bisa menyebabkan cemaran etilen glikol sama dietilen glikol itu ada 4. Nah, itu ada gliserol, kayaknya gliserol ya, gliserol, sorbitol, propilen glikol sama polyethylene glikol. Nah, 4 pelarut itu dia bisa menyebabkan cemaran itu tadi, etilen glikol dan dietilen glikol. Nah, etilen dan dietilen glikol ini kalau dia dosisnya di atas 0,5 miligram per kilogram berat badan, dia akan menyebabkan itu tadi, menyebabkan gagal ginjal akut. Nah, ternyata yang di Indonesia yang ditarik itu ada 3, ya, Unibepicub itu loh yang sangat banyak digunakan oleh masyarakat ya, karena mungkin dari harga itu murah. Unibepicub itu kan batuk pilek ya, bapil, buat bapil anak itu pun sangat terjangkau dari segi harga, makanya yang hanya itu yang ditarik. Padahal sebelumnya itu kan banyak ya, ada daftar obat-obat yang di stop dulu tuh penjualannya. Tapi untuk yang terakhir yang ditarik dari BPOM adalah Unibepicub, itu ada 3. Itu kalian harus mengikuti ya. Besok kalau ada isu-isu lagi tentang kefarmasian, kalian harus mengikuti ya, harus update. Ya, mungkin nggak ada yang ditanyakan untuk stabilo. Lanjut ke isolasi. Kelompoknya siapa ya? Aksal ya?